Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam pembahasan firman Tuhan. Barangkali mungkin bisa masuk dalam kategori Bible Study, ya. Dan malam hari ini saya akan mengangkat satu tema yang ngeri-ngeri sedap. Temanya ngeri-ngeri sedap. Mengapa? Karena tema itu berjudul Bolehkah Kita Menghakimi. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membahas tema ini secara tertulis di salah satu media sosial. Kalau saudara masih ingat, dulu ada media sosial yang bernama PET. Ya, saya pernah membahas itu. Kemudian juga pernah saya share di Facebook juga. Nah saudara, saya ingin mengulangi kembali tapi dalam bentuk video, dan oleh sebab itu malam hari ini saya menyampaikan pembahasan dari tema ini. Walaupun saya sadari tadi saya ucapkan di awal bahwa ini tema yang ngeri-ngeri sedap. Mengapa? Karena tema ini saya sadari pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur jika ada yang pro, puji Tuhan. Saya juga bersyukur kalau ada yang kontra, puji Tuhan juga. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Karena ketika kita saling belajar, sesungguhnya kita saling melengkapi supaya tubuh Kristus makin kuat dan kita bisa menghadapi berbagai rupa-rupa ajaran palsu. Nah saudara, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Banyak orang atau kita sering dengar banyak orang mengatakan tentang jangan menghakimi. Hamba Tuhan juga sering mengatakan jangan menghakimi, karena memang itu Alkitabiah, saudaraku. Saya harus sampaikan bahwa memang jangan menghakimi itu adalah perintah Tuhan Yesus. Jangan menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Nah saudara, sebelum kita masuk lebih dalam kepada pembahasan ayat-ayat itu, mari kita lihat terlebih dahulu etimologi ataupun definisi dari menghakimi itu apa. Karena kalau kita tidak menggali kata menghakimi ini, maka kita nggak akan pernah sampai di makna dan tujuannya. Nah oleh sebab itu mari saya akan bahas latar belakangnya apa itu menghakimi. Menghakimi dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani Perjanjian Baru yaitu krino. Kata ini muncul sebanyak 114 kali dalam Perjanjian Baru. Nah kadang diterjemahkan dengan atau bisa diterjemahkan dengan memutuskan, menganggap, mempertimbangkan, atau berasumsi. Ada juga pengembangan dari kata krino ini yaitu anakrino dan kata krino. Nah, kedua kata ini diterjemahkan dengan memeriksa, menilai, atau mengkritik. Nah, berdasarkan etimologi dari kata krino itu yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan menghakimi, kita bisa melihat maknanya. Secara teologis maknanya itu adalah menilai lalu memutuskan sesuatu berdasarkan data-data akurat atau konkret. Saya kasih contoh, seorang hakim saat hendak memutuskan seseorang yang bersalah di ruang pengadilan, tentu saja dia harus mendapatkan bukti-bukti yang valid, akurat, konkret supaya dia tidak salah dalam keputusannya. Baik itu benar atau salah, harus benar-benar nih berdasarkan fakta atau data. Nah demikian juga kita dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak bisa ngasal menghakimi. Sebab kalau kita menghakimi seseorang tanpa dasar akurat yang kuat, atau bahkan kita juga tidak bisa menghakimi secara kulit atau apa yang nampak. Tapi kita harus lihat lebih dalam berdasarkan fakta, data akurat, konkret, motivasi daripada seseorang. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita lihat, kita masuk dalam pendalaman firman Tuhan. Yang paling sering kita tahu terkait jangan menghakimi ini adalah perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7. Yuk kita buka Matius pasal 7 ayat pertama dulu. Saya akan baca untuk saudara. Matius 7 ayat pertama berkata begini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi.
Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini Alkitabiah. Jadi Tuhan bilang jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini Alkitabiah. Tapi kita lihat ayat-ayat selanjutnya, ada dasarnya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat menghakimi saudaramu, atau bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang Tuhan Yesus mulai dengan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tapi sesungguhnya kalau kita baca lebih detail di dalam ayatnya yang kelima, sesungguhnya di situ secara implisit ada perintah boleh menghakimi. Jika kita sudah mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita, dan kita berjalan dalam firman Tuhan. Dan satu lagi, kalau kita menghakimi harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan berdasarkan fakta, omongan orang, gosip, hoax, dan lain sebagainya. Tanpa kita sendiri tahu dengan sendirinya secara jelas fakta kebenaran itu. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini Alkitabiah. Jangan menghakimi, itu Alkitabiah. Oke, tapi boleh menghakimi jika kita sudah memiliki persyaratan untuk bisa menghakimi. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu. Jadi artinya begini saudara, Tuhan tuh sebenarnya secara implisit nih, kalau kita gali Alkitab ini, firman ini kita bedah lebih dalam, Tuhan itu pingin kita itu saling menasihati, saling mengoreksi, dengan catatan kita juga sudah mengawasi diri kita sendiri, menguasai diri kita sendiri, atau kita sudah melakukan koreksi terlebih dahulu terhadap diri kita dan berubah. Kira-kira begitu. Nah sekarang kita lihat ada ayat yang secara eksplisit itu paradoks sama Matius 7 ayat 1. Yohanes 7 ayat 24. Kelihatannya paradoks, kelihatannya ya. Tapi sebenarnya tidak. Karena ada konteks yang menjawabnya. Yuk kita buka Yohanes 7 ayat 24. Oke, saya baca. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, di sini Tuhan Yesus sangat jelas terang-terangan menggunakan atau menyuruh kita untuk menghakimi tapi dengan adil. Maksudnya menghakimi dengan adil nih gimana? Sebelumnya dia bilang jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Artinya begini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti ada satu istilah, jangan menghakimi buku dari covernya. Kan isi tidak kelihatan tuh. Tapi kita buru-buru, ini buku pasti jelek nih. Hanya gara-gara kita sudah melihat covernya mungkin tidak menarik. Mungkin tidak buat kita, ini pasti gak bagus nih bukunya. Jangan salah. Nah itu. Jadi Tuhan Yesus bilang jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimi dengan adil. Artinya begini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama, kita harus lihat apakah kita atau seseorang itu memiliki buah dalam hidupnya atau tidak. Satu. Yang kedua, kalau memang orang itu bersalah, dapatkan fakta-fakta yang akurat. Dapatkan data-data yang valid dan konkret. Dan bukan berdasarkan hoax atau berdasarkan isu, gosip. Tapi memang benar-benar berdasarkan fakta yang akurat. Contoh, saudara mendengar seseorang selingkuh. Si A selingkuh misalnya. Saudara tahu dia udah punya istri dan anak 2 misalnya, ya kan? Saudara mendengar itu dari beberapa orang. Nah, saudara tidak bisa langsung memutuskan bahwa atau menilai bahwa si A ini selingkuh ya dia. Wah, kurang ajar banget ya. Padahal istrinya baik banget ya. Anak-anaknya juga sopan-sopan, rajin beribadah dan lain-lain. Nah, dari situ kita sudah memutuskan bahwa orang itu bersalah. Padahal kita belum melihat sendiri satu. Kita belum melihat terang-terangan bahwa dia bergandengan tangan dengan seorang wanita. Ya kan? Atau 2, kita belum lihat foto-foto, mungkin orang-orang ada yang
Ini ada fotonya nih, ini ada gambarnya nih, ini ada kamera yang ngambil gini-gini, ya kan? Atau ini nih ada record percakapannya atau segala macam chatnya dan lain-lain. Istrinya yang screenshot apa bla bla gitu. Kalau udah ada itu boleh kita bisa melakukan sebuah penilaian dan kemudian mengambil keputusan. Tapi jika belum ada validitasnya atau belum ada keakuratannya, maka Tuhan Yesus bilang, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, menurut apa yang kita dengar. Karena itu masih kulit, tapi harus dihakimi dengan adil. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ayat ini dan ayat tadi tidak menimbulkan paradoks seolah-olah Tuhan itu paradoks. Di A dia bilang menghakimi, tapi di B dia bilang jangan menghakimi. No, bukan itu. Mari kita lihat konteksnya. Tadi saya sudah jelaskan kan, Matius 7 ayat 1-5 konteksnya. Sekarang Yohanes 7 ayat 24 juga konteksnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita mendapati bahwa kita gak boleh menghakimi kalau kita belum mendapatkan data fakta yang jelas. Tapi kita boleh menghakimi jika kita sudah mendapatkan data fakta yang jelas. Saya kasih ayat lagi nih buat kita. Matius pasal 18. Oke, saudara bisa buka Matius 18 ayat 15. Ini apabila kita mendapatkan seseorang, bukti-bukti semua udah valid deh, udah semuanya udah screenshot apa foto segala macam. Sekarang bagaimana kita menanganinya? Sekarang bagaimana kita menghakiminya? Sekarang bagaimana kita menegur, menasihati, atau kita mengkritik? Sekali lagi, basis ataupun dasar untuk menghakimi itu selalu harus berdasarkan firman Tuhan. Oke? Karena firman Tuhan tujuannya adalah, saya sebutkan yang pertama mengajar, kemudian yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan. Jadi kita masuk di fungsi yang kedua dan ketiga, yaitu menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Bisa juga sih fungsi yang pertama ya, mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Bisa kita terapkan. Nah sekarang kita lihat bagaimana caranya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya privacy cuman kita dan dia. Oke? Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Tapi jika ia tidak dengar engkau bisa bawa seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan seorang atau 2 orang itu, saksi itu, perkara itu tidak dapat dipungkiri, tidak dapat disangsikan, tidak dapat, orang itu gak bisa berkelit. Ya, jadi penerapan dalam proses menasehati itu jangan di depan umum, jelas terang-terangan menegur, jangan. Ada etika juga yang harus kita lihat di situ. Etika konseling ada di situ. Jadi pertama itu adalah tegur dia, nasihati dia, anakrino dia, katakrino dia, krino dia di bawah 4 mata, privacy. Kalau dia masih nggak dengar, dia masih berkelit, ya udah bawa saksi 2 atau 3 orang. Lalu udah perhadapkan dengan dia. Oke. Ingat, dalam proses peneguran atau menasihati itu harus berdasarkan dasarnya firman dan kasih. Dengan firman, ya kita harus berbasis pada firman. Apa kata firman? Dengan kasih, bukan pribadi orang itu yang kita benci, bukan diri orang itu yang kita benci, tapi kita benci kelakuannya. Kenapa sih kau selingkuh? Apa motifnya? Tahu gak selingkuh itu gak bagus karena istri kamu gini-gini, kamu udah diberkati Tuhan dan lain-lain. Oke? Lalu sampaikan. Buat rekonsiliasinya. Buat penyelesaiannya, problem solvingnya buat di situ. Supaya kita taat kepada firman Tuhan. Yaitu menyatakan kesalahan tapi juga memperbaiki kelakuan. Lalu setelah itu dibimbing terus. Jangan kita udah konseling dia, kita udah nyatakan kesalahan dia, udah perbaiki dia, tapi kita gak bimbing dia. Itu harus dibimbing terus. Di mentoring, dibimbing, dididik itu sama dengan di mentoring. Supaya dia hidup tetap berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kan kita suka malu untuk menasihati seseorang.
kadang-kadang kita suka enggan atau segan untuk menasihati seseorang. Tapi saudara tahu nggak, kalau kita sudah tahu seseorang itu bersalah berdasarkan fakta data yang akurat, lalu kemudian kita nggak tegur, kita nggak menasihati, saudara, kita sesungguhnya sedang membiarkan diri kita berada dalam hukuman Tuhan. Loh, kok begitu sih? Orang dia yang salah kok, masa gue yang dihukum? Yuk kita lihat ayatnya. Kalau nggak percaya, mari kita lihat ayatnya. Yehezkiel pasal 3, ayat 18 sampai ayat 21. Ini saya baca buat saudara ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Tuhan bilang sama orang jahat, kamu pasti dihukum mati. Dan engkau, maksudnya engkau itu Yehezkiel ya, atau kita tidak memperingatkan dia atau orang jahat itu, dan kita tidak memperingati dia, kita nggak warning dia, kita nggak bilang apa-apa untuk memperingatkan orang itu dari hidupnya yang jahat. Jadi tujuan nasihat itu adalah supaya orang itu berbalik dari jalannya hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi aku Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Nih lihat saudara. Jadi kita nggak bisa main-main. Tapi saya sungkan negur, nggak bisa saudara. Kita ini hamba Tuhan semua. 1 Korintus 7 ayat 21 sampai 23 itu. 1 Korintus pasal 7 21 23 itu bilang kita ini orang bebas merdeka yang sudah dibebaskan Tuhan dari pasar dosa. Oke. Kemudian kita jadi miliknya dan jadi hambanya. Nah kalau kita sudah jadi hamba Tuhan, semua kita hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta. Hamba Tuhan itu juga jemaat. Karena semua orang yang percaya Yesus itu adalah milik Kristus dan hambanya. Saudara silakan baca 1 Korintus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Nah sekarang kalau kita hamba dan dia adalah Tuhan kita, dia master kita, dia bos kita, dia adalah pemimpin kita, dia Tuhan kita. Firman-Nya harus kita taati. Jadi kalau kita ketemu orang yang salah, orang yang jahat, kita harus nasihati berdasarkan fakta yang akurat dan konkret. Kemudian kita nyatakan kesalahan, kita perbaiki dia. Oke, tapi kalau dia tidak menggubris, dia ngeyel, dia nggak mau menerima nasihat kita, enggak apa-apa. Tugas kita tuh udah sampai di menasihati dia. Kemudian memberitahukan kebenaran. Sudah cukup. Kalau dia bertobat, puji Tuhan. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, kita sudah bebas dari hukuman yang tadi Tuhan bilang. Kalau sudah baca di ayat selanjutnya, di ayat 19, kalau misalnya kita udah peringatkan orang jahat itu, kemudian dia tidak mau dinasihati sama kita. Kalau misalnya dia mati, ya pertanggungan jawabnya nggak jatuh ke kita. Kita bebas dari situ. Tapi sebaliknya kalau kita tahu dia jahat, kita nggak nasihati, tegur, terus kalau dia meninggal, kita juga kena akibatnya dari Tuhan. Nah, saudara pilih mana? Masih mau sungkan untuk menasihati orang lain yang kita tahu dia bersalah? Masih mau sungkan kita menegur saudara, anak-anak kita kah jika dia bersalah? Bukankah kita semua menginginkan sama, maksudnya gini, bukankah kita tuh punya hati yang sama dengan Tuhan untuk menginginkan semua orang juga bisa diselamatkan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita bisa belajar mulai dari lingkungan keluarga kita. Kalau ada salah satu anggota keluarga kita mungkin yang bersalah dan kita lihat dia bersalah, kita tegur dia. Bukan karena kita benci dia, tapi karena justru kita mengasihi dia. Kita gak mau dia terhukum karena kesalahannya. Nah jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini kita paling tidak sudah dapat mulai memahami dan mengerti bahwa orang Kristen itu perlu untuk melakukan penghakiman. Karena itu sudah perintah Tuhan. Saudara pelajari baik-baik Yehezkiel 3 ayat 18 sampai 21, Matius 7 ayat 1 sampai 5, Yohanes 7 ayat 24. Itu ayat-ayat firman Tuhan yang salah satu yang sangat krusial juga dalam konteks
bolehkah kita menghakimi? Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau menghakimi, lakukan sesuai prosedurnya. Seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Dan jangan lupa harus penuh dengan kasih. Tujuan kita menegur seseorang itu karena kita mengasihi dia. Bukan karena yes dia bersalah, gua harus tegur dia nih. Bukan. Bukan karena kita bangga bisa menjadi seorang penegor dan menegur seseorang. Bukan. Bukan juga lantas karena yes ada kesempatan untuk praktek firman Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi harus didasari dengan kasih. Karena kita menginginkan pertobatan orang itu. Sebab kalau saudara baca di Yeskel 3 ayat 18-21, terutama di Yeskel pasal 33, saudaraku, sesungguhnya Allah menginginkan pertobatan orang fasik. Oleh sebab itulah kita ada di dunia ini, jadi mitranya untuk mengejawantahkan kerinduan Allah. Agar ada pertobatan-pertobatan dari orang-orang fasik. Ada pembaharuan-pembaharuan. Ada perbaikan-perbaikan dari orang-orang yang sudah percaya tapi mungkin masih memiliki sisa-sisa manusia lama. Nah, kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus kudu untuk saling menasihati, saling menegur sambil kita juga ngawasin diri kita sendiri. Supaya kita juga tetap berjalan pada jalan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa kesimpulan yang akan menutup pembahasan kita malam hari ini, yaitu yang pertama, pada dasarnya kita boleh menghakimi jika sudah ada fakta data akurat atau konkret. Sebaliknya kita tidak boleh menghakimi juga kalau belum ada data fakta yang akurat. Tapi juga jangan menghindar. Jangan menghindar saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Padahal kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan kita menghindar untuk sungkan, enggan menegur atau menasihati seseorang. Okay? Yang kedua adalah dalam proses penilaian itu harus dilakukan dengan tujuan kasih, menasihati dan untuk membimbing seseorang supaya dia bisa hidup dalam kebenaran. Jangan lupa dasar untuk menghakimi atau menasihati itu adalah harus firman Tuhan dan dengan hati yang penuh mengasihi. Yang ketiga, kita juga perlu menyadari bahwa kita ini tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu setiap hari kita juga harus memperbaiki diri kita. Kita juga harus menasihati diri kita sendiri. Kita juga harus menghakimi diri kita sendiri dalam arti kalau kita tahu kita salah, ya kita harus bilang aku salah. Di hadapan Tuhan aku salah, aku minta ampun. Tuhan ampuni. Lalu kita perbaiki. Yang keempat, kita yang sudah menasehati ini tidak boleh bersikap sombong dan tinggi hati. Merasa sudah hebat. Lalu mulai sombong rohani. Jangan, harus tetap rendah hati dan penuh kasih agape. Jadi itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bolehkah kita menghakimi? Boleh. Apabila sudah ada data-data atau fakta yang akurat. Dan proses dalam menghakimi juga harus proses alkitabiah. Harus penuh kasih. Tujuannya supaya orang itu berubah. Dan yang ketiga, supaya orang itu bisa kembali kepada jalan yang benar. Dan dalam proses menasihati ataupun menghakimi itu kita perlu berdiri di atas dasar firman Tuhan. Nah, selanjutnya, jangan sungkan untuk menegur atau menasihati. Karena kalau kita tidak menegur dan menasihati, kita juga akan kena getahnya dari Tuhan. Kita juga akan kena hukuman dari Tuhan. Akan dimintai pertanggungjawaban dari Tuhan. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjaga diri kita. Kita harus terus mengeluarkan balok dari mata kita. Terus keluarkan. Evaluasi. Ada balok keluarkan. Ada balok keluarkan. Keluarkan terus. Evaluasi diri kita berubah. Jadi kita juga harus
mau diajar firman Tuhan, mau dinyatakan kesalahan, mau diperbaiki oleh firman Tuhan, mau dididik oleh firman Tuhan dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Tapi kita juga jangan menghakimi jika baloknya belum diangkat dari mata kita atau fakta-faktanya belum lengkap, tidak akurat. Karena ya jatuh-jatuhnya kita akan menghakimi tapi tidak adil dan benar. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya pembahasan malam hari ini boleh memberkati saudara, menambah wawasan pengetahuan saudara, sehingga saudara sendiri bisa mengambil sikap untuk menerapkan dan menjalani firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Dan biarlah kasih Kristus nantiasa menyertai kita, biarlah kita hidup saling menasihati satu sama yang lain, bukan dengan dasar karena yes dia salah dan gua akan menasihati dia supaya gua terlihat hebat. No, bukan seperti itu. Tapi karena kita mengasihi dia dan kita mau dia juga mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan kita, menerima mahkota juga, menjadi saksi Kristus juga bersama-sama dengan kita, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih saudara atas perhatiannya. Kiranya memberkati saudara pembahasan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.